Puji nama Tuhan, berapapun kita yang ada di tempat ini, kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita, di mana hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita, dosa-dosa kita. Kita ambil waktu yang terbaik pagi hari ini untuk kita mendatang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan Dia Yesus telah mati bagiku. Tuhan
yang akan kami lakukan, yang akan kami kerjakan pada ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib menebus setiap kehidupan kami, dan kami akan menikmati Tuhan perjamuan kudus-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Kuasai dan layakkan setiap kehidupan kami untuk kami boleh ikut ambil bagian Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu yang akan mengalir dalam setiap kehidupan kami, kuasa-Mu yang mengalir dari tempat tinggi sampai ke tempat ini, bahkan meluap keluar dari tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh mengadakan ibadah juga di rumah mereka masing-masing. Berkati kehidupan mereka ya Bapa, layakkan dan kuduskan setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona di dalam nama Yesus akan segera melalukan dari Indonesia ini ya Bapa. Dan kami boleh kembali Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu, berada di rumah-Mu ini Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu, menikmati Tuhan hadirat-Mu yang ada di dalam ruangan ini ya Bapa. Tutup bungkus kuasa kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ajar yang akan beracara dari awal sampai penghabisan nanti. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, yaitu nama Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi kekasih hidup kita, yang menjadi sobat dalam hidup kita. Kita akan pujian itu. Ada satu sobatku yang setia. Karena kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib
sudah menghapus setiap dosa-dosa kita. Dia sudah menghapuskan setiap dosa kita, dan Dia sudah membuang semuanya itu ke dalam tubir laut yang sangat dalam. Sejauh dari timur dari barat, Dia sudah membuang dosa kita, dan Dia tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Mari kita berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini masih Kau berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga untuk beribadah kepada-Mu. Ampuni segala dosa kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Hari ini Tuhan yang memperingati hari kematian, yang mengingat Tuhan peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu, yang Kau sudah mengorbankan diri Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur yang punya Tuhan dalam seperti yang Tuhan. Tuhan berbicara pada kami Tuhan pada hari ini, apa yang ingin Kau katakan buat kami, apa yang menjadi isi hati buat kami Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik otoritas-Mu, dan jamah di mulut bibir hamba-Mu dengan api Roh Kudus-Mu, sehingga menyampaikan apa yang menjadi isi hati buat kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dengan Tuhan, pada pagi hari ini, bahwa hari ini adalah sebenarnya hari istimewa, tetapi juga hari ini juga hari yang paling istimewa, karena hari ini di mana semua umat Tuhan harus mau tidak mau harus berdiam diri di rumah untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Di mana hari ini menjadi hari yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena kita tidak bisa secara langsung berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang melakukan suatu perkara yang besar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, pada hari ini, di mana hari yaitu Jumat Agung atau kematian Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang kita peringati, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita buka dalam Alkitab kita, yaitu dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-54. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-54. Akan saya bacakan bangsa Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, hari ini saya kasih memberikan sebuah tema, yaitu kemenangan besar. Di mana peristiwa Yesus, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus tergantung di kayu salib,
selama cukup lama, ya, karena bukan hanya 3 jam. Karena apa? Karena dikatakan Yesus dibawa ke Bukit Golgota itu sekitar jam 9 pagi sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3. Lalu Yesus baru menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kenapa dikatakan suatu kemenangan besar? Karena kita lihat di mana di sini dikatakan di ayat yang ke-45, di situ dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu dari ayat 46 dikatakan kira-kira jam 3 Yesus berseru, ya, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi kalau kita melihat ayat bagian ini, di mana mungkin kita akan berpikir, oh Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia berseru kepada Allah. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa Yesus sebagai manusia ketika mengalami penyaliban itu, dia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kenapa Yesus harus mati di kayu salib, itu yang menunjukkan bahwa kita memperoleh kemenangan yang besar dari Tuhan. Yang pertama, ada suatu peristiwa yaitu kegelapan. Bagian pertama yaitu kegelapan yang menakutkan. Kenapa dikatakan menjadi kegelapan yang menakutkan? Kan dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini membuktikan bahwa ketika Yesus sebelum mati, sebelum Yesus masuk ke dalam kerajaan maut untuk menghancurkan maut itu, ada kegelapan, ada sesuatu hal yang mengerikan. Ini hanya cuma terjadi 3 jam. Selama 3 jam kegelapan yang mungkin semua orang tidak bisa melihat apapun. Semua orang menanti-nantikan kenapa terjadi kegelapan. Saya yakin orang-orang yang saat itu ada di Bukit Golgota, saat itu yang ada di Bukit Tengkorak di mana Yesus disalibkan, mereka tidak pergi kemanapun karena kegelapan yang meliputi daerah tersebut, sehingga orang tidak melihat, orang tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Ini menjadikan bahwa ada sesuatu yang menakutkan. Demikian juga di dalam hidup kita, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat semua orang menjadi gelisah, salah satunya adalah kematian. Tetapi bukan hanya kematian yang ada di dunia ini, bukan hanya sesuatu kematian yang menakutkan ketika kita mati yang pertama, tetapi kematian karena dosa. Ini yang membuat manusia hidup di dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Ini juga yang membuat kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, mengalami kegelapan selama bertahun-tahun sebelum dosa kita ditebus oleh Yesus. Tetapi setelah 3 jam itu dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah dengan suara nyaring. Jadi ketika Yesus belum mati, Yesus menyerahkan nyawanya. Setelah kegelapan selama 3 jam, baru Yesus berseru kepada Allah. Bapak Tuhan,
Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa dialami oleh Tuhan kita? Dan hal ini bukan semata-mata bahwa pengorbanan Yesus dan kegelapan itu. Ini membuktikan adalah penebusan tentang nyawa, penebusan hidup, penebusan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita memperingatinya sebagai hari Jumat Agung. Kenapa dikatakan penebusan itu? Hal ini sudah terjadi dalam perjanjian lama, di mana Tuhan sebelum peristiwa Paskah, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Mari kita coba buka dalam Alkitab kita, yaitu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-11, sebelum peristiwa Paskah, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, pun anak sulung mati. Dan hal itu terjadi pada saat tengah malam, yaitu jam 12 malam, di mana saat itulah mungkin dikatakan kegelapan paling puncak. Kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Bapak Tuhan, di mana dari peristiwa di dalam Keluaran ini, bangsa Israel yang mengalami penderitaan karena menjadi budak, bangsa Israel yang mengalami, di mana mereka mengalami goncangan penderitaan. Ketika bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan suatu perintah bahwa Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperkara dengan bangsa Mesir yang sudah menyiksa mereka, menjadikan mereka budak, membuat mereka menderita. Dikatakan bahwa anak sulung, ini anak sulung bukan hanya anak sulung dari orang-orang yang punya kedudukan, tetapi di sini dikatakan semua anak sulung, ya, baik dari pemimpin Mesir yaitu Raja Firaun, bahkan sampai anak sulung binatang. Anak sulung itu adalah anak pertama. Anak sulung adalah anak yang utama untuk membuktikan penebusan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menghancurkan keangkuhan orang-orang Mesir dengan membinasakan semua anak-anak sulung. Bagaimana dengan peristiwa saat ini, di mana terjadi virus corona, di mana kita harus berhari-hari tinggal di rumah? Tapi ternyata firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus siap tinggal berdiam diri di dalam rumah kita. Kita harus bersiap diri untuk menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Karena mungkin hari ini, Bapak saya katakan spesial, bahwa hari ini kita juga mungkin tidak bisa bersama-sama. Kita harus tinggal di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Hal itu pun pernah terjadi kepada bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir. Kita coba lihat ayat bagian selanjutnya, yaitu Keluaran pasal yang ke-12.
Bagian yang pertama yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan dalam firman Tuhan, itu Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kami buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya. Perhatikan baik-baik di ayat 6 ini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu semua jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Amin. Bapak Tuhan, Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah. Dikatakan bahwa ketika domba itu disembelih, ketika domba itu sebelum dikorbankan, dikatakan bahwa kita atau orang Israel saat itu harus mengurungnya selama 14 hari. Mungkin hari ini kita tidak menyadarinya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya diingatkan bahwa mungkin saat ini Tuhan sedang berperkara kepada dunia ini. Tuhan sedang berperkara kepada setiap orang. Tuhan sedang berperkara kepada umatnya. Tuhan sedang berperkara dan menguji setiap iman orang percaya. Kenapa? Kita harus siap tinggal di rumah. Kita harus siap mengurung diri kita. Kita harus siap untuk tidak keluar. Kita harus siap untuk menahan diri kita melakukan segala sesuatu kecuali memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang Israel menyembelih domba tersebut dan membubuhkan darahnya pada atas tiang pintu dan bagian tiang pintu tersebut, pada malam harinya Tuhan datang kepada bangsa Mesir dan membunuh semua anak sulung dari orang-orang Mesir, baik anak sulung bangsawan raja, baik anak sulung binatang, budak, dan lain sebagainya, semuanya mati binasa. Kami Tuhan, mungkin hari ini kita tidak bisa berkumpul untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan, di mana saat inilah mungkin Tuhan berkata kepada kita, kita harus menahan diri, kita harus tinggal di rumah, tidak melakukan apapun sampai Tuhan menyelesaikan perkara. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan bangsa-bangsa, Tuhan mengingatkan orang percaya, Tuhan mengingatkan setiap kita sebagai umat. Bapak Ibu dan Tuhan, kenapa saya katakan bahwa kemenangan besar harus mengalami kegelapan yang menakutkan?
Kegelapan itu bukan untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Kegelapan itu bukan untuk orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kegelapan itu untuk mengarah kepada orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan dan mengakui Tuhan. Di ayat 12 dan 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Langsung saja kita loncat di Keluaran 12 tadi, ayat 12 sampai ayat 14. Dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus menyerayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Lalu di ayat 21 sampai 23 dikatakan seperti ini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaum dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh, perhatikan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan menjalani Mesir untuk menuahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulah. Bapak Ibu yang Tuhan, ini membuktikan bahwa saat ini, mungkin hari ini, kita tidak boleh keluar dari rumah kita. Kita diingatkan Tuhan melalui kitab Keluaran ini juga, bahwa di mana Paskah, di mana kematian Yesus yang juga dilambangkan dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Tuhan sebelum mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan membuat tulah yang sangat besar. Mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan buat bangsa dan negara kita. Dari bagi Tuhan, ketika kita menuruti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan katakan buat kita. Mungkin kita melakukan kesalahan atau mungkin bangsa ini sedang melakukan kesalahan. Kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita berkata, kenapa untuk ibadah saja kita sulit, untuk berkumpul bersama-sama kita semakin suka. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa kejadian itu pun pernah terjadi sebelum peristiwa Paskah. Mana ketika domba Paskah disembelih, seperti Yesus yang mati di kayu salib, tidak seorang pun dikatakan boleh keluar dari rumahnya sampai pagi hari. Lalu Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kegelapan itu sangat menakutkan, tetapi kita memperoleh terang yang dari Tuhan. Lalu kita bandingkan di dalam Keluaran pasal yang ke-12, masih pasal yang ke-12 di ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan seperti ini. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan,
emas beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Kalau tidak ada seorang pun yang dapat melawan Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang punya perkara, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang menentukan. Hari ini mungkin kita tidak bisa keluar bersama-sama untuk beribadah bersama-sama, tetapi berdiam dirilah untuk tetap berdoa, menyembah, memuji, dan membaca merenungkan firman Tuhan. Ini yang dikatakan firman Tuhan dalam Keluaran, di mana peristiwa ini terjadi sama persis, yaitu jam 12, sama-sama jam 12, tetapi perbedaannya siang dengan malam. Tetapi di mana sama-sama menunjukkan sesuatu yang gelap, menunjukkan sesuatu yang hal yang menakutkan buat semua orang. Tapi dari kegelapan itu Yesus sudah memenangkan sebelum Yesus mati. Yesus memenangkan melalui kematiannya untuk menebus kita sebagai umat percaya. Lalu yang terakhir adalah hubungan kita, yaitu hubungan manusia. Kita diperbarui dengan Tuhan. Di dalam Matius tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke 51 sampai 53 dikatakan seperti ini. Dan lihatlah, tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin memperbaiki hubungannya. Tuhan ingin supaya kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan kita dari kutuk. Tuhan menebus dosa kita sehingga kita dapat pulih, hubungan kita pulih kembali dengan Tuhan. Yang seharusnya kita di dalam dosa, kita mendapatkan hukuman yaitu maut karena dosa kita. Kita mendapatkan hukuman kita, seharusnya kita masuk ke dalam api neraka. Kita mendapatkan hukuman itu, dan di mana di sana ada ketakitan, tetapi Tuhan membebaskan kita. Tuhan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, yaitu dengan istilah dikatakan tabir suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini membuktikan bahwa dunia ini didamaikan oleh Tuhan, bukan karena kita yang bisa berdamai dengan Tuhan, bukan karena kita mampu berdamai dengan Tuhan, bukan karena kita sanggup hidup kita bisa berdamai dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang mendamaikan, Tuhan yang datang kepada kita, Tuhan yang menebus dosa kita, Tuhan yang sudah mengampuni, sudah mengangkat segala dosa kita sehingga kita memperoleh jaminan hidup kekal. Tapi Tuhan, hari ini di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus, mungkin kita tidak bisa berkumpul, saat katakan kembali, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan kematian, bahkan mungkin Paskah pun kita tidak bisa. Tetapi berdiam dirilah kita di rumah, berdiam dirilah. Kenapa harus 14 hari? Tuhan mengatakan kenapa domba itu harus 14 hari, kita tidak tahu. Kenapa virus corona, orang yang terinfeksi harus 14 hari di karantina, harus selama 14 hari dia tidak melakukan apa. Dan puncaknya ada kematian anak-anak sulung manusia yang berdosa, anak-anak sulung yang menentang Tuhan, anak-anak sulung yang tidak mempercayai Tuhan,
anak-anak sulung yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini hubungan kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui kematian Yesus. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya dan berseru dengan suara yang nyaring, Yesus mati. Terjadilah guncangan yang sangat besar. Bahkan dikatakan tabir bait suci, yaitu ruang maha kudus, yang tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Saat itulah Tuhan mendamaikan. Awisan Tuhan, sebagai ayat penutup kita lihat dalam kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Yang dikatakan Tuhan bahwa kita didamaikan oleh Tuhan. Pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus datang ke dunia ini yang tidak mengenal dosa. Dia dikatakan menjadi dosa. Kenapa? Karena Dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi dikatakan di ayat sebelumnya di ayat 14 dikatakan, sebab kami kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi Kristus mati, kita harus mengerti bahwa tidak ada seorang pun, bahwa ketika Yesus mati, Dia memperbarui hidup semua manusia berdosa. Dia memperbaiki semua orang yang berdosa dan ditebus dosanya oleh Tuhan. Dan kita didamaikan melalui darah Yesus dengan Allah. Jika layaklah kita berkata, karena Yesus adalah Tuhan, sehingga Dia mampu mendamaikan kita dengan Tuhan. Bapak yang Tuhan, kita tidak bisa menilai, juga dikatakan bahwa hubungan kita diperbarui. Jangan pernah kita menilai Yesus dengan pikiran kita sebagai manusia. Karena kita menilai, seringkali banyak orang menilai Tuhan kita Yesus Kristus dengan pikirannya sebagai manusia. Karena dengan ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang
juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ketika kita percaya, kita jangan digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Mungkin boleh saja orang dunia menilai Kristus dengan ukuran manusia, menganggap Yesus sebagai manusia, menganggap Yesus bukan Tuhan. Tetapi tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau bukan Tuhan sendiri mendamaikannya dengan Allah. Hubungan kita hari ini diperbaiki dengan Tuhan, oleh Tuhan. Hubungan kita hari ini dikuasai oleh Tuhan, diperbarui supaya kita dapat memiliki damai dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa menilai Yesus dengan ukuran kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menilai dan menyatakan Yesus adalah manusia. Karena dengan jelas dalam firman Tuhan, Dia adalah Allah, Dialah Tuhan, Dia Raja segala raja. Walaupun Dia tidak secara terus terang di dalam setiap Injil mengatakan akulah Tuhan, tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu mendamaikan kita dengan dirinya. Hanya Tuhan yang mampu menebus dosa kita. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup kita. Puji nama Tuhan, pemirsa Tuhan, tidak usah kepanjangan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Tapi sebelum kita menerima perjamuan kudus Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Sebelum saya berdoa buat firman Tuhan dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, kita mau naikkan sebuah pujian. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Terima kasih. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya Tuhan, dengan kesetiaannya Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan rindu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya Tuhan, dengan kesetiaannya Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan rindu kepadamu. Oh, baliklah pada
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Yesus, kami memberanikan diri kami terhadap tahta-Mu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni segala perbuatan-perbuatan kami Tuhan yang melanggar perintah-Mu. Ampuni perbuatan-perbuatan kami yang kami tidak menuruti firman hari ini Tuhan. Engkau sudah berfirman pada kami, Engkau mengingatkan kami. Yesus, mana hari kematian yang kami peringati pada hari ini Tuhan. Ini adalah hari yang istimewa buat kami. Bagi kami hari ini adalah hari yang luar biasa buat kami, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain. Kami hanya bisa terhubung dengan alat komunikasi, baik melalui firman-Mu, yaitu melalui YouTube dan lain sebagainya. Ampuni Tuhan hari-hari ini, ampuni segala dosa kami, ampuni bangsa kami. Tuhan, Engkau hari ini sedang menunjukkan kasih-Mu kepada kami, di mana saat ini Tuhan, di hari raya kematian, yaitu hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Di situ kegelapan sedang datang Tuhan. Kegelapan sedang hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan menebus segala dosa kami dan memberikan terang buat kami Tuhan. Dan Engkau memperdamaikan kami dengan Allah. Engkau memperdamaikan kami dengan diri-Mu ya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kami. Dengan menebus segala dosa kami, menebus kesalahan kami, menebus pelanggaran kami, menebus segala tingkah laku kami dan kutuk dunia ini Tuhan. Sehingga kami beroleh hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kamu berbicara. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Yesus. Selalu dalam hidup kami, dalam apa yang kami lakukan, dan ajar kepada kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami Tuhan hari ini untuk menerima perjamuan kudus, supaya kami memperoleh berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Bersyukur kami punya Tuhan dan Allah seperti ini. Terima kasih, ampuni segala dosa kami, ampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Kau berkati bangsa kami, Kau berkati kota kami. Ampuni semua Tuhan bangsa kami, perbuatan orang-orang yang berdosa. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami bersyukur. Terima kasih. Layakan kami Tuhan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita lanjutkan naikkan pujian, mempersiapkan diri kita menerima perjamuan kudus Tuhan, dan naikkan pujian salibnya, selamat namanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan darah Yesus. Salibnya Yesus Tuhan Allah kami. Kuduskan hidup kami Tuhan, layakan kami. Sebelum kami menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini, Kau berkati roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh dan darah-Mu, sebagai lambang penebusan-Mu di kayu salib buat kami Tuhan. Kau mencurahkan berkat-Mu hari ini. Kau mencurahkan kasih-Mu pada hari ini kepada setiap umat-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau. Lalukan kami dari kegelapan dunia ini
lalu keluarkan kami dari hukuman-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata, kami harus siap mengalami apapun. Kami harus tinggal di rumah kami hari ini dan tidak keluar kemana. Kau berkati Tuhan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku bisa udah pakai ucapan Tuhan supaya oleh darah Yesus. Bapak Ibu saat Tuhan sudah menerima roti dan anggur semua. Sebelum kita memakan roti dan anggur, dengarkan firman Tuhan lebih dahulu dan angkat roti dan sekarang kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimateraikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya bahwa roti sebagai tubuh Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat mengusungkan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita harus berdiri Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan di kayu salib. Darah-Mu tercurah hari ini Tuhan, kami memperingati. Kau menebus dosa kami, Kau mendamaikan kami dengan karena tidak mungkin Tuhan kami memperoleh jaminan hidup. Tidak mungkin kami akan menjadi anak-anak-Mu. Tidak mungkin Tuhan kami mendapatkan keselamatan tanpa pengorbanan di kayu salib. Kami pasti masih ada di dalam kegelapan Tuhan, tetapi Engkau tidak menebus dosa kami pada hari ini. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau memperbarui hidup kami. Engkau mengajarkan pada kami pengertian akan Engkau Tuhan, bukan pengertian menurut keinginan kami sebagai manusia, tetapi menurut pengertian yang dari Engkau sudut pandang Allah. Karena seringkali Tuhan banyak orang menganggap Engkau sebagai manusia, menganggap Engkau hanya manusia biasa. Engkau bukan Allah, tetapi kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini. Kami sudah memperingati hari kematian di kayu salib buat menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sudah bersekutu dalam tubuh dan darah. Engkau berkati saat kami, berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati apa yang kami lakukan. Dan ajar pada kami hari ini Tuhan, untuk berdiam diri di rumah kami masing-masing. Karena Engkau sudah berperkara Tuhan pada hari ini, seperti beberapa ribu tahun yang lalu sebelum Engkau mati, bahkan ketika Engkau membebaskan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan sesuatu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, pemirsa Tuhan, hari ini mungkin kita bisa bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan bersama-sama hari ini. Tapi Bapak Tuhan,
Hari ini kita akan berdoa syafaat buat bangsa negara kita. Kita berdoa buat mereka, buat tim dokter, buat keamanan, buat setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Dan juga nanti kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa berkat. Kita akan naikkan sebuah pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah yang Kau berikan buat kami. Pada hari ini kami mau berdoa syafaat terlebih dahulu buat bangsa negara kami. Mau berkati pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, mau berkati mereka Tuhan, stafnya mau berkati. Perlindungan mereka Tuhan, berikan iman marifat dari Engkau supaya mereka melakukan kebijaksanaan yang baik untuk saat ini Tuhan, di mana Bapak virus corona saat ini belum menurun Tuhan, tetapi kami tidak tahu apa yang Kau perkarakan hari ini. Tetapi biarlah bangsa dan negara kami dilindungi oleh Engkau, bangsa kami Tuhan dikuasai oleh-Mu Yesus. Tuhan Yesus juga tidak banyak berdoa buat pemimpin-pemimpin daerah, baik untuk Provinsi Jawa Tengah, Bupati Tegal, berkati semuanya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan, sampai tingkat RT RW, Kau berkati Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah yang Kau berikan pada kami. Juga tidak lupa kami berdoa untuk tenaga medis yang mereka sedang menangani virus corona. Kau berkati mereka, Kau campur tangan dalam hidup mereka, kiranya campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan juga kami berdoa buat TNI Polri dalam menjaga keamanan, berkati mereka, lindungi mereka, juga berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga serta anak-anak-Mu dan hamba-Mu, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berkati sama anak-anak-Mu Tuhan, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang mereka kerjakan, yang sakit kesembuhkan, yang imannya lama kuatkan, yang mudah dari Engkau, ingatkan mereka kembali, supaya mereka kembali datang beribadah pada Engkau. Terima kasih Yesus. Pada hari ini, pernyataan dan perjamuan kudus-Mu Yesus, yang kami peringati untuk memperingati hari kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memandangan wajahnya dan memasarkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menjadikan Bapak Ibu kepala bukan ekor. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan menjadikan berkat kepada Bapak Ibu, melangkah berkat itu mengalir. Karena apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan sekalian dibuatnya berhasil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kota benteng, gunung batu dan batu keselamatan kita, menyertai kita dan memberikan damai sejahteranya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, dan menyertai kita sekarang sampai Tuhan menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Kedatangan Tuhan kedua kali, yaitu Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang memang kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah yang memberikan Tuhan pada kami. Karena memang kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak